Halo sahabat Noyorono, gue Boy lagi, Instagramers dari Jakarta, dan gue biasa disebut sebagai Bapak Instagram Indonesia. Kenapa dijulukin sebagai Bapak Instagram Indonesia? Karena gue rajin Instamit. Instamit tuh kayak kopi daratnya anak-anak komunitas ya, anak-anak Instagram. Dulu awalnya dikasih julukan Papa Instamit, lama-lama makin kesini dari Instagramnya dia bilang, oh ini Boy lagi adalah Bapak Instagram Indonesia gitu. Jadi hari-hari hunting foto tetap, terus gue juga ada tim untuk ya ala-ala agency gitu. Terus masih ngonten juga udah pasti. Yang belum tahu mungkin bisa follow @boylagi. Di situ kalian bisa lihat konten-konten video dan foto gue. Terus kemudian gue juga ada clothingan personal liberty dan media gara-gara _IG. Gue sampai 2018 tuh masih ngantor. Dari 2018 memutuskan untuk resign menjadi full time Instagramer sampai sekarang. Kurang lebih gue tau lah istilah red race di dunia kerja sampai akhirnya sekarang freelancer lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kan kata dasarnya kurang lebih ini kayak kompetisi. Kompetisi yang sebenarnya nggak ada ujungnya gitu. Lu mau nyari apa gitu kompetisi. Ada yang mau nyari sukses kan macam-macam juga gitu. Ya kalau menurut gue red race itu ya ada plus minusnya lah. Di satu sisi kalau memang kompetitif itu kita ramu menjadi satu hal yang positif, ya bisa jadi positif gitu. Tapi kalau misalnya lo kebablasan, ya nggak jadi apa-apa sebenarnya. Terkadang ngerasa juga kayak, kok kayaknya gue juga kayak dia nih gitu. Jadi ngerasa apa yang gue kejar gue nggak nemu, gue kejar lagi nggak nemu lagi ya. Tapi ya itu dia, yang namanya tadi terjebak itu. Gue pasti yang mau keluar susah, mau diterusin juga nyadar gitu. Ini gue salah deh kayaknya gitu. Akhirnya setelah memutuskan untuk resign, sedikit banyak gue lepas dari red race itu, tapi makin kesini, oh red race itu ternyata di mana-mana. Red race di kanan kiri, bahkan ada klien datang dan pergi, bahkan di diri gue sendiri, itu malah bisa jadi insight positif sebenarnya. Apalagi gue sekarang ada tim kan. Kita bisa tahu nih cara kerja tim kayak gimana, yang kalau udah melenceng ke arah yang nggak bener, ya gue personally bisa bilang ke mereka langsung gitu. Jadi ya plus minus lah, bisa positif, bisa negatif. Penting banget, tapi paling tidak kalau bisa jangan sendirian. Maksud gue gini, kayak kadang kan anak-anak sekarang ngelihat kolaborasi tuh nggak penting ya. Sedangkan gue selalu bilang sama tim gue, apa-apa tuh harus ada kolaborasinya gitu. Lu mesti barengan sama klien, sama temen lu, sama orang yang mungkin satu level di atas lu, atau bahkan satu level di bawah lu, itu kolaborasi bisa terjadi sebenarnya gitu. Jadi lu berjiwa kompetitif tapi nggak dapat dukungan atau nggak berkolaborasi sama apapun itu di sekeliling lu, kayaknya lebih susah ngedapetinnya dibanding kalau lu berkolaborasi sama sekeliling lu. Kalau menurut gua, ada peraturan tidak tertulis untuk teman-teman fotografer atau Instagramers itu yang kalau misalnya lu mau kolaborasi soal fotografi ya. Misalnya kayak tadi, gue suka foto lu, tapi caranya ya jangan ngambil fotonya. Paling tidak tanya how to edit, cara ngeditnya, lokasinya di mana, terus angle-nya mungkin kayak gitu. Dan gue nggak malu menanyakan hal ini ke teman-teman yang fotonya jauh lebih bagus dari gue. Misalnya konteksnya lokasi gitu. Labuan Bajo sekarang siapa nggak tahu Labuan Bajo? Dulu awal-awal 2012-13 itu belum banyak yang tahu Labuan Bajo. Tiba-tiba ada yang posting pulau Padar, Pantai Padar. Itu kan keren banget. Nah itu kita nggak malu untuk menanyakan ini lokasinya di mana. Kalau memang kita ada waktu, kita akan datengin ke tempat itu untuk kita ngambil foto itu sendiri gitu. Yang akhirnya dia punya foto bagus di lokasi yang itu, gue punya foto yang sama dengan lokasi yang sama, tapi dengan gaya gue sendiri. Based on dari gue nanya tips dan triknya si yang punya foto pertama. Ada contohnya di satu orang di tim gue itu, dia anaknya ambi banget, terus dia pun sekarang udah bisa dibilang cukup sukses di dunia fotografi. Value yang harus dia punya dan mungkin teman-teman punya juga, jangan malu untuk bertanya. Karena apa yang sudah dia achieve sekarang, dia tuh udah bisa foto panggung artis-artis besar. Padahal dulu orang-orang kenalnya dia belajar fotonya sama kita-kita. Tapi sekarang dia udah out of reach lah istilahnya, udah wah gila artis besar datang dia selalu foto. Dia selalu motret, linknya dari mana, tekniknya foto dari mana, itu dia bener-bener nyari sendiri. Dan itu dia memang, gue inget banget 5 atau 4 tahun yang lalu dia bilang, gue pengen banget foto panggung besar Mas Boy. Dan sekarang kejadian. Dan itu sebenarnya ramuannya tuh dia sendiri yang punya. Karena dia nggak mau berhenti, dia nggak mau menyerah, dia nggak malu bertanya, dan dia mau tetap terus belajar. Value-nya sepertinya seperti itu. Jangan berhenti belajar, jangan malu bertanya.
Kalau lu udah ngumpulin puluhan orang, bahkan ratusan orang di satu tempat, lu mau ngapain dan lu akan kemana, itu biasanya udah akan cair sendiri. Baik itu kayak tadi, ada yang teman-teman yang ambi, teman-teman yang introvert pun bahkan ada gitu. Karena gue selalu bilang sama, kalau setiap kali awal Instamit, selalu pertanyaan awal gue adalah, siapa yang baru pertama kali ikut Instamit? Itu pasti banyak banget yang nunjuk. Pertanyaan berikutnya, siapa yang datang sendirian? Karena pasti ada orang-orang yang ngerasa gue pengen ikutan, tapi gue nggak kenal siapa-siapa gitu. Tapi gue takut mati gaya sampai sana, takutnya ntar gue ngapain ya, gue nggak kenal siapa-siapa gitu. Dan gue selalu kasih tips ke mereka. Biasanya tuh kalau mereka mau datang, mereka ragu, mereka nanya tuh, Mas Boy, gue mau ikutan, tapi gue nggak kenal siapa-siapa. Yang selalu gue jawab adalah, kalau memang lu nggak kenal siapa-siapa, nggak ketemu siapa-siapa, lu cari gue, lu kenalan sama gue, kita ngobrol. Dan itu selalu dilakukan sama orang-orang yang berani ngobrol sama gue. Setelah itu mereka punya circle-nya sendiri, punya teman baru akhirnya. Tuh, balik lagi personal mereka kayak gimana, sisi ambisiusnya mereka tuh kayak gimana gitu. Kita udah bisa ngeliat kok mereka tuh akan kayak gimana sama kita dan akan gimana sama dirinya nanti. Balik lagi, kalau lu misalnya mau ambi tapi tetap kolaboratif, itu bisa dilakukan. Sama satu lagi yang selalu gue bilang sama teman-teman itu, jangan berhenti. Itu sebenarnya konsisten sama jangan berhenti sangat klise. Kalau lu bisa ngelakuin itu, lu pasti jadi, gue bisa jamin. Kalau menurut gue, punya jiwa kompetitif itu harus banget. Dan kalau lu mencapai sesuatu gara-gara itu something banget. Tapi kalau semisalnya ditambah suportif dengan kolaborasi, dengan yang tadi gue cerita itu, dan lu tumbuh bersama dengan apa yang lu bawa itu, it's another thing. Itu sukses yang lebih besar kan menurut gue. Lu sukses yang lebih sukses gitu. Jadi, jangan menyerah, jangan berhenti. Gue Boy lagi, salam bersatu, berdoa, berkarya.